Kita ke kabar lainnya, Verdi Sambo dihadirkan dalam sidang perkara perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua untuk terdakwa Irfan Widianto kemarin. Di persidangan terungkap bahwa Sambo percaya diri skenario tembak-menembak yang ia buat tidak akan terbongkar sehingga ia meminta anak buahnya mengecek CCTV kompleks. Ternyata rekaman kamera pemantau itu justru membuyarkan drama rekayasa polisi tembak polisi. Untuk tugas Paminal melakukan pengecekan CCTV. Apa maksudnya CCTV? Maksudnya CCTV kompleks itu dilakukan pengecekan? Karena saya kira dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini gitu. Dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini. Karena di awal saya juga berpikir bahwa tidak ada masalah dengan CCTV di luar ini yang mulia. Karena menyorot ke Duren 3 dan kemudian ke jalan juga. Jadi saya waktu itu berpikir tidak ada masalah dengan CCTV ini. Jadi saya natural memerintahkan kepada Karo Paminal untuk melakukan pengecekan CCTV. Saudara mengatakan terkait CCTV tidak ada masalah. Sementara waktu itu. Sementara itu. Tapi setelahnya saudara mengatakan itu masalah. Setelah tanggal 13 yang mulia. Itu masalah. Masalah. Apa masalahnya? Ya karena itu tidak sesuai dengan cerita yang saya sudah sampaikan ke anggota dan ke pimpinan. Nah ini yang saya ingin tahu. Iya yang mulia. Cerita yang saudara sampaikan kepada anggota itu apa? Coba saudara jelaskan. Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ceritanya bahwa saya masuk ke TKP sudah terjadi peristiwa itu. Saudara masuk ke TKP, peristiwa tembak-menembak itu. Bukan tembak-menembak, oh ya tembak-menembak itu sudah terjadi. Yang saudara katakan awalnya kan peristiwa tembak-menembak. Iya yang mulia. Ya, yang itu juga ya disampaikan oleh Karo Penmas, ya. Iya, kemudian Kapolres Jakarta Selatan. Demikian pada waktu yang itu. Ya. Itulah salah saya yang ya. Saya juga membaca di media itu polisi tembak polisi, bukan penembakan terhadap salah seorang polisi. Ya. Itu salah saya yang mulia, saya akan bertanggung jawab. Nah, itulah yang saudara ceritakan. Demikian. Dan itu pada waktu itu saudara sampaikan kepada siapa saja? Kepada seluruh anggota yang ada di TKP, ke Karo Provos, Karo Paminal, Ari Cahya, kemudian beberapa pejabat di Propam, bahkan sampai ke pimpinan Polri yang mulia. Pemirsa, hakim heran Sambo yang bekas penyidik di kepolisian berharap rekaman CCTV kompleks rumahnya akan mendukung skenario tembak-menembak yang ia buat. Lantas, Afrizal Hadi mengingatkan Sambo untuk berkata jujur demi kebaikan Sambo sendiri. Seandainya perintah saudara itu dalam rangka pengungkapan kasus atau dugaan tindak pidana tersebut atau mencoba untuk menghindari dari skenario saudara tersebut? Waktu tanggal 9 itu belum ada niatan saya untuk menghindari skenario itu karena saya yakin bahwa CCTV itu sebenarnya tidak menyorot ke dalam yang mulia. Itu. Jadi tujuan saudara itu supaya skenario saudara itu rapi sedemikian rupa. Bukan, siapa tahu bisa mendukung skenario. Ternyata kan tidak. Saudara seorang penyidik, ya, yang benar saja, ya. Yang benar saja saudara beri keterangan itu. Kalau mendukung menurut saudara adalah mendukung, ya, justru itu, ya, apakah tidak dalam pikiran saudara itu justru akan menghancurkan atau membuyarkan skenario saudara itu dengan keberadaan CCTV tersebut? Pada saat itu belum. Belum yang mulia. Dari mana saudara mengatakan pengecekan itu moga-moga akan mendukung skenario saudara tersebut? Karena saya kan tidak tahu kalau posisi Yosua itu jalan ke seperti yang ada di CCTV yang mulia. Jadi saya pikir cuma mobil. Artinya saudara, saya sudah paham. Artinya saudara berusaha, kalaupun
sorotan atau coveran kamera CCTV tersebut yang dari gapura tersebut mengarah ke situ, saudara berharap Joshua tidak tertangkap kamera tersebut. Harapannya sih seperti itu yang mulia. Itu harapan saudara. Tapi Itu kan makanya saudara memastikan itu diamankan. Saya waktu itu hanya natural untuk mengecek saja yang mulia. Iya, itu mengecek itu. Iya. Betul seperti itu kan? Untuk mengecek itu, untuk memastikan kalaupun CCTV itu masih aktif atau nyala, namun ketika dilakukan pengecekan tidak tercover oleh kamera pada CCTV tersebut. Kalau saya ingin memastikan itu pasti saya akan lakukan di awal-awal yang mulia. Saya biarkan ini terus dilakukan pengecekan oleh mereka sampai pada laporan tanggal 13 yang mulia. Tanggal 11 saya juga tidak meminta hasilnya, 12 juga tidak, tanggal 13 lah baru dilaporkan oleh Arif yang mulia. Hakim Ketua Afrizal Hadi heran mengapa Sambo tidak menjadi orang yang bertanggung jawab karena merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Sambo justru mengorbankan anak buahnya yang takut menolak perintah atasan. Ferdi Sambo mengklaim tidak pernah memaksa para terdakwa obstruction of justice, tetapi ia mengakui anak buahnya mungkin tertekan secara psikis dengan posisi Sambo. Ya, kalau andainya saudara mengatakan saudara bertanggung jawab, ya, kenapa tidak saudara berkata sejujurnya saja? Saya sudah menyampaikan sejujurnya yang mulia. Mereka ini nggak tahu skenario atau cerita yang saya buat ini. Mereka hanya melaksanakan kegiatan apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Kalaulah misalnya tanggal 9 itu saya pengen tahu, pasti saya sudah minta untuk dibuka hari itu yang mulia. Ya, tapi kan mereka ya yang notabene sebagai bawahan saudara-saudara itu mengatakan takut dengan perintah saudara tidak dilaksanakan. Saya yakin pasti akan dilaksanakan yang mulia. Iya, karena mereka takut katanya. Itu makanya mereka ya, tidak bisa lagi ya menghindar dari perintah saudara tersebut. Mohon maaf yang mulia. Saya salah karena sudah mengarang cerita itu. Tapi saya memerintahkan untuk mengecek itu natural, silakan aja dilakukan pengecekan. Jadi saudara memerintahkan pengecekan itu karena menurut saudara natural, saudara lakukan. Apa yang harus mereka lakukan saja. Tapi kenapa kenyataannya sepertinya mereka tidak kuasa untuk menolak perintah saudara? Secara verbal saya tidak pernah memaksakan mereka yang mulia. Mungkin secara fisikis mereka pasti akan tertekan untuk melaksanakan itu. Ferdi Sambo mengaku bersalah karena melakukan rekayasa yang berbuntut pada perintangan penyidikan dan mengorbankan sejumlah juniornya. Ia mengklaim dirinya lah yang seharusnya bertanggung jawab. Saudara saksi, sesuai BAP saksi di sini saudara saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Bisa saudara saksi jelaskan atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu? Oh ya, pada saat pemeriksaan di penyidik cyber saya sudah sampaikan. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan ini tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya. Mereka tidak salah. Mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah yang mulia. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini, tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa. Kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah, yaitu prosedur kode etik yang akan dilalui. Itu mungkin isi dari pernyataan saya itu. Saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan, di setiap proses yang saya hadapi. Mereka nggak tahu apa-apa.
Tapi apa yang terjadi? Dianggap karena dia ini bekas pri saya lah. Kemudian dia tahu ceritanya. Dianggap dia ini anggota saya, kemudian dia tahu ceritanya. Karena ya saya salah, karena saya melakukan kebohongan dalam cerita awal itu. Saya salah yang mulia. Dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan ini.